Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar viewers semua? Selamat berjumpa kembali di channel Anwar SPD. Kali ini temanya tentang penilaian. Nah, para viewer semuanya, pada video sebelumnya kita sudah membuat daftar nama siswa. Kali ini kita akan mulai membuat format nilai harian siswa. Baiklah, ikuti terus video ini agar kita setelah menonton video ini bisa memahami cara membuat nilai harian. Baiklah, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, di sini kita sedang menggunakan software pengolah angka dari WPS, yaitu WPS Spreadsheet. Software ini sama dengan Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel itu merupakan software pengolahan angka dari Microsoft. Kita mulai saja membuat format nilai hariannya, di mana nilai harian ini didapat setelah kita melaksanakan pembelajaran di setiap subtema dan tema, ataupun pembelajaran setiap hari pada mata pelajaran selain tematik. Di awal ini kita akan jelaskan bahwa format penilaiannya adalah format penilaian tematik. Nanti bisa kita ubah sebenarnya di lain waktu jika kita ingin membuat format penilaian seperti matematika, kemudian mata pelajaran yang tidak masuk sebagai mata pelajaran tematik. Baik, kita mulai mengetik di A1, yaitu nilai harian siswa. Seperti contoh di sini. Nah, kita besarkan ya, atau kita tebalkan menggunakan bold. Kemudian kita ketik di A3 nama sekolah, kemudian kriteria ketuntasan minimal atau KKM, tema, muatan pelajaran, seperti ini ya. Kemudian kita ketik di sini titik 2 terlebih dahulu. Kemudian nama sekolah, misalkan SD apa, seperti itu ya. Kemudian KKM-nya misalkan 65. Misalkan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kemudian muatan pelajarannya adalah PPKN, seperti ini ya. Ini contoh terlebih dahulu. Kemudian di identitas di samping kanan, di sini kita ketikkan kelas, kemudian semester, kemudian jumlah siswa. Ini contoh format saja. Bapak dan Ibu guru atau viewer semuanya bisa menggunakan format yang lain untuk membuat nilai harian siswa. Di sini kelas 6 seperti ini ya. Kemudian semester ganjil. Kemudian jumlah siswanya seperti pada video sebelumnya kita sudah membuat 10 nama siswa. Jadi jumlah siswa ada 10. Identitas dan nilai harian siswa sudah kita buat ya, seperti ini. Sementara di awal pembelajaran kita membuat dulu seperti ini ya, baru kita setting agar lebih bagus lagi penempatannya. Kemudian setelah kita membuat identitas, kita mulai membuat tabelnya. Lebih di sini, jadi di A8 kita ketik nomor seperti ini, kemudian nama,
Kemudian setelah itu nilai pengetahuan. Kemudian misalkan kita ingin memberikan tempat sebanyak 10 ya, misalkan untuk 10 kita tempatnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kemudian kita blok di sini ya, blok di sini untuk mengecilkan kolomnya seperti ini. Untuk mengecilkan kolomnya kita buat seperti ini. Nah, sebagai contoh saja, misalkan kita membuat 5 kolom ya, misalkan seperti itu, kita membuat 5 kolom saja, nanti bisa ditambah seperti ini. Nah, ini bisa kita geser dengan cara pilih Cut atau Ctrl X di keyboard ya. Saya kita taruh di sini, kemudian kita paste. Nah, sudah pindah kan nilai pengetahuan ya. Baik, kemudian setelah itu di sini nilai keterampilan. Di sini kita tempatkan rata-rata seperti ini. Nilai keterampilan kita juga buat 5 kolom seperti ini ya. Agar sama, kita bisa blok kembali kolom yang tadi seperti ini, kita geser sedikit. Nah, sudah sama kolomnya. Kemudian kita tempatkan juga di sini rata-rata. Kita copy, lalu di sini paste. Nah, baiklah Bapak dan Ibu guru atau viewers channel Anwar SPD, selanjutnya kita akan membuat nomor ya, nomor 1 sampai 10. Kita taruh di sini, tekan 1, kemudian 2, seperti cara di video sebelumnya ya, kita tarik di pojok. Nah, sampai 10. Kemudian setelah itu kita mulai merapikan tabelnya. Baik, nomor dengan sel di bawahnya kita jadikan 1 dengan mengklik merge and center seperti ini. Nah, kita geser ya secukupnya ya. Kemudian kita senterkan atau kita ketengahkan angkanya seperti ini. Kemudian nama juga diatur sedemikian rupa. Nilai pengetahuan nah, kita ketengahkan juga sama. Kemudian kita bisa menekan format painter di sini. Nah, bisa kita lihat viewer. Kemudian kita bisa menjadikan 1 ya. Nah, di sini ditempatkan KD-KD yang menjadi KD atau kompetensi dasar dari muatan pembelajaran yang di atas ini ya. Misalkan di PKN ya. Misalkan dalam satu tema itu ada berapa KD. Jika ada 1 KD, maka kita bisa memblok seperti ini ya. Kita jadikan 1, kita tulis misalkan KD 3.1. Kemudian sama dengan nilai keterampilannya kita blok. Nah, ini KI 4 jadi 4.1. Nah, setelah selesai seperti ini, misalkan kita ingin menambah menjadi 10 kolom ya. Baik, sebelumnya kita atur dulu kertasnya menjadi F4 page layout ya, kita size-nya sesuaikan. Di sini kita cari ya kertasnya.
di sini, oh iya, masih tersedia 4 ya. Baik, kita nanti atur di tempat berikutnya ya. Baiklah, kita cancel dulu. Nah, misalkan menggunakan kertas A4 seperti ini ya. Nah, ini baru contoh. Kita buat tabelnya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian seperti biasa di home ada tabel all borders. Nah, sudah selesai tabelnya. Kemudian selanjutnya kita tinggal mengatur kembali tempat ini ya, identitas yang sebelah kanan. Misalkan kita pindah ke sini, baik, pas atau tidak ya. Nah, kemudian ini juga bisa kita pindah, misalkan seperti ini ya. Oh ya, nilai harian siswa judulnya kita ketengahkan seperti ini ya, kita akan seperti ini. Nah, kemudian untuk penulisan orientasinya kita landscape ya. Nah, kalau di landscape masih lebar ya, kita tambah, misalkan kalau kurang menjadi 10 kolom misalkan, maka kita nambah 5 kolom lagi dengan cara memblok di tengah di sini. Memblok di tengah, kita kekurangannya berapa? Misalkan kurang 5, jadi kita blok 5 seperti ini. Kemudian klik kanan, kita insert ya, seperti ini. Nah, sudah bertambah. Kemudian sama di sini juga kita blok 5 kolom ya. Nah, seperti ini. Misalkan kurang lebar ya, kita paskan saja seperti ini. Untuk pengaturan ini ya, bisa kita taruh di page setup, kemudian horizontally agar tabelnya nanti di tengah kertas. Kemudian view semuanya, kita sudah selesai membuat identitas dan tabelnya. Tinggal isi tabel ya, isi tabelnya. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak mengetik ulang nama ya? Kita bisa menggunakan link ya, dengan cara mengetikkan sama dengan di sini. Nah, kemudian nama siswa, kita ke nama siswa, kemudian kita taruh di siswa pertama seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, namanya sudah otomatis terisi. Kemudian kita tarik ke, misalkan kita sampai nomor 9 terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, di sini kan nomor 10 John D. Misalkan kita mengetik John D. Terus kemudian John D ini pindah, kemudian ada siswa yang masuk, misalkan Jana, misalkan Jono seperti ini. Maka di sini tidak berubah yang John D ya, karena tidak ada linknya. Kalau kita sudah tarik linknya seperti ini, maka otomatis berubah seperti itu. Baik, kita kembalikan kembali ke John D ya, kita tarik agar namanya bisa otomatis. Kemudian setelah itu, nah, yang kita isi ini secara manual di sini ya, tabel ini kita isi secara manual. Tabel nilai pengetahuan didapat dari hasil pengambilan nilai tugas misalkan ya, atau nilai pekerjaan rumah dan tugas-tugas yang merupakan ranah pengetahuan kita masukkan di sini. Sedangkan yang merupakan ranah keterampilan kita masukkan di sini. Nah, rata-rata ini bisa didapat ya, dengan rata-rata ini didapat dari hasil penjumlahan nilai yang ada di sini, kemudian dibagi dengan banyaknya nilai yang ada. Nah, baik, mungkin rata-rata sudah paham semua ya. Saya langsung bisa mengetikkan rumusnya. Bagaimana rumus rata-rata? Kita tekan sama dengan, kemudian kita ketikkan average
Di sini sudah ada ya, tinggal kita pilih average, kemudian kita sorot di sini ya, sorot sel yang mengandung atau memuat nilai pengetahuan, kemudian kita tekan enter. Jangan khawatir dengan muncul nilai seperti ini ya, ini pertanda bahwa selnya kosong. Tidak apa-apa, kita tarik saja seperti ini. Kemudian di sini bisa kita dapatkan dengan cara menggandakan atau mengcopy sel di sini ya. Kita copy, kita taruh di sini, kemudian kita paste. Nah, untuk membuktikan apakah betul rata-rata ini didapat dari sini ya, kebetulan kan kolomnya ada 10, di sini juga ada 10, jadi kita bisa mengcopy seperti itu. Jika kolomnya berbeda, maka kita tidak bisa dengan cara seperti tadi. Kita harus membetulkan terlebih dahulu. Misalnya kita di sini ya, kita tekan F2. Nah, ternyata kolomnya sudah betul. Baik, kita coba ya. Misalkan di sini kita tulis 80. Sudah ternilai, sudah terisi nilai 80. Kita ketengahkan ya, agar lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, kita tengahkan dulu agar lebih rapi. Misalkan di sini nilai yang kedua 70. Antara nilai 80 dan 70 itu jika kita tambah 150. Kemudian kita bagi banyaknya nilai, yaitu ada dua nilai 80 dan 70, maka 150 dibagi 2 hasilnya 75. Bagaimana setelah kita enter? Ya, nilainya sudah menjadi 75. Jadi otomatis terisi 75. Baiklah pemirsa channel Anwar SPD, kita sudah selesai membuat tabelnya, judul dan identitas. Selanjutnya adalah di sini pihak-pihak yang bertanggung jawab atau memuat nilai harian siswa atau yang mengetahui nilai harian ini ya. Baik, kita misalkan di sini kita ketikkan tempat ya, tempatnya kita bisa misalkan saya karena berada di wilayah Sukosari, Kecamatan Sukosari, Bondowoso ya, maka kita bisa ketikkan kecamatan seperti ini, atau kadang ada yang menggunakan nama desa ya, atau kota ya, bisa saja ya. Jadi Sukosari misalkan seperti itu, tanggal dimana format ini ditandatangani ya. Jadi nilai sudah selesai, kita print, kemudian ditandatangani oleh guru yang bersangkutan dan kepala sekolah. Nah, kemudian Sukosari di sini tanggal berapa ya, kemudian tahun misalkan 2021, kita ketik seperti ini. Baiklah, kemudian kita tulis di sebelah kiri ya, di sini mengetahui, seperti itu, mengetahui, kemudian di bawahnya kepala sekolah seperti ini ya. Nah, di samping kanan lurus dengan kepala sekolah, guru kelas. Dalam contoh ini kan guru kelas 6 seperti ini ya. Kemudian kita kasih jarak, misalkan ada 5 baris ya. Di sini kita harus tebalkan, kemudian garis bawah seperti ini. Nah, misalkan nama kepala sekolah seperti ini ya. Terus di bawahnya itu kita tulis NIP-nya seperti ini, NIP titik-titik. Baik, kita ubah dulu tulisannya menjadi Times New Roman agar lebih menarik ya. Fontnya 12 seperti ini ya. Kemudian di sini kita tulis nama kita sebagai guru kelas atau guru
mata pelajaran ya, guru mata pelajaran tertentu seperti itu. Kita tulis di sini misalkan Anwar SPD seperti ini. Nah, jangan lupa NIP-nya ya, berapa seperti itu. Nah, ini kita sudah selesai membuat format nilai harian siswa. Di sini kita bisa mengubah, contohnya adalah temanya tema berapa, kemudian muatan pelajarannya ada berapa. Kalau di kelas rendah ada PPKN, kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, ada SBDP dan PJOK untuk sementara ini. Kemudian di kelas tinggi ada PPKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS dan SBDP. Nah, bisa diubah ya. Jika kita merupakan guru mata pelajaran bidang tertentu ya, maka kita bisa mengubahnya di sini bukan tema, tetapi misalkan bab seperti ini. Kita ubah babnya apa di sini, kemudian bukan bab ya, tapi mata pelajaran seperti ini ya. Kemudian di bawah materinya apa. Jadi di sini misalkan nilai hariannya per bab seperti itu. Baiklah viewer channel Anwar SPD, kita sudah selesai membuat format nilai harian ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya dari pengembangan membuat perangkat pembelajaran penilaian. Baiklah, ini format penilaian ini bisa digunakan juga untuk sekolah tinggi ke atasnya, yaitu seperti SMP dan SMA. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.